I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that? Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that? Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Koyum. Saya mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas UIN Alauddin Makassar. Dengan ini insyaallah saya akan memaparkan materi tentang hukum dan teknologi, yakni dalam mata kuliah Sosiologi Hukum dari kelompok 2. Jadi judulnya tadi hukum dan teknologi. Baik, kita masuk kepada latar belakang. Jadi perkembangan teknologi di dunia begitu berkembang cepat sehingga telah merasuk pada kehidupan manusia sehari-hari. Begitupun di Indonesia, produk teknologi sudah menjadi kebutuhan manusia di Indonesia. Berkembangnya teknologi selalu lebih cepat dari peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan dibuatnya peraturan perundang-undangan semata-mata karena adanya penyimpangan dari masyarakat. Perkembangan dalam masyarakat memang menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Hukum yang stabil dan ajak akan dapat menjadi ukuran yang pasti pada masyarakat untuk mengukur perbuatan mana yang baik, mana yang boleh, dan mana yang tidak. Namun, demikian hukum yang bersifat diam pada kenyataannya akan tertinggal jauh oleh kemajuan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan hukum yang bersifat stabil dan fleksibel sehingga dapat mengikuti perkembangan tersebut. Jadi, itu latar belakang dari PPT kami, sebagaimana yang sudah tertera di atas. Dan rumusan masalah, yang pertama adalah apa korelasi antara hukum dan teknologi, dan yang kedua, bagaimana upaya teknologi dalam menunjang perkembangan hukum di Indonesia, dan yang ketiga, apa definisi hukum dan teknologi. Berikutnya kita masuk ke pembahasan. Pertama, teknologi, informasi, dan hukum adalah dua bidang keilmuan yang sangat berbeda, tapi kedua-duanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hukum seiring dengan tumbuhnya kehidupan sosial, sedangkan teknologi, informasi ada ketika kebutuhan dengan manusia akan kehidupan lebih baik begitu penting. Dengan demikian, hukum diperlukan untuk mengendalikan penggunaan teknologi, informasi. Jadi hukum, saya ulangi, hukum diperlukan untuk mengendalikan penggunaan teknologi informasi dalam setiap sisi kehidupan manusia. Sebaliknya, teknologi atau teknologi informasi diperlukan untuk membantu mencapai penerapan hukum secara baik. Disebabkan keterbatasan manusia itu sendiri dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang begitu banyak. Teknologi informasi terus tumbuh begitu pesat, merambah ke bidang-bidang lain. Tetapi pertumbuhan ini tidak diiringi oleh aturan pengendalian dalam penerapannya. Secara umum, di Indonesia, perundang-undangan tentang penerapan dan penggunaan teknologi informasi begitu lambat, dan ketika suatu undang-undang diluncurkan, tantangan keterbelakangan hukum sudah terlihat. Perspektif hukum teknologi informasi mencoba melihat hal-hal yang mungkin dijadikan bahan pertimbangan dalam memahami kemungkinan-kemungkinan penyelesaian ketertinggalan perundang-undangan dibandingkan pertumbuhan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, kita ketahui bersama bahwa teknologi telah banyak memudahkan kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan bermanfaat
saya ulangi, hampir semua aspek kehidupan memanfaatkan bantuan teknologi, termasuk aspek hukum dan perundang-undangan. Namun, tentu saja di samping bermanfaat, teknologi juga memiliki dampak negatif yang merugikan penggunanya. Jadi teknologi juga memiliki dampak negatif yang dapat merugikan penggunanya. Manusia menyikapinya dengan mencari manfaat maksimal dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Pemanfaatan teknologi dalam dunia perundang-undangan bisa dalam proses penyusunan dan bisa juga terkait dokumennya. Pemanfaatan yang dimaksud yaitu yang pertama, bentuk pemanfaatan teknologi, yang kedua, keuntungan dan kerugian, ketiga, dukungan pemerintah dalam digitalisasi perundang-undangan, dan keempat, dasar hukum penggunaan dokumen dan tanda tangan digital dalam perundang-undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia dari Perbandingan Mazhab dan Hukum. Saya kelompok 2 dengan judul materi Hukum dan Teknologi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah sebelumnya dilanjutkan kepada teman saya. Langsung saja. 3. Apa definisi hukum dan teknologi? Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dan lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana isinya mengatur kehidupan masyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara berpihak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku. Definisi teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan mengubah sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana, dan teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ilmu pengetahuan terpapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Saat ini banyak manusia yang sangat bergantungan pada teknologi. Bahkan teknologi bisa menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Dengan adanya teknologi bisa memudahkan orang untuk melakukan berbagai aktivitas sehingga lebih efisien. Adapun fokus dan deskripsi fokus. Fokus hukum dan teknologi melibatkan penerapan hukum dalam konteks perkembangan teknologi. Teknologi ini mencakup isu-isu seperti perlindungan privasi digital, keamanan kiber, hak kekayaan intelektual, dan regulasi teknologi baru. Tujuannya adalah untuk mengatur pengguna teknologi secara adil, etis, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Adapun metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Berdasarkan judul proposal penelitian hukum yang peneliti yang saya ajukan, yaitu hukum dan teknologi, maka jenis penelitian yang saya lakukan adalah kualitatif dan sistematik. Adapun sumber data yang saya gunakan yaitu Komplikasi Hukum Islam di Indonesia, Purnomo Sucipto SHMH, Muderi Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Sistem Hukum, Marwan, Kapus Hukum Surabaya, Sigit Sabto Nugroho SH, Hukum dan Teknologi Informasi, Muhammad Arsyad Sanusi. Adapun instrumen penelitian yang digunakan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam bidang hukum dan teknologi dapat mencakup metode penelitian hukum, analisis kebijakan, studi kasus, survei, wawancara, dan tinjauan literatur. Selain itu, teknik analisis data seperti statistik juga dapat diterapkan untuk mendukung penelitian ini. Analisis data. Dalam penelitian hukum digunakan analisis kualitatif yang dimaksud melakukan analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif.
Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Sekian itu saja dari paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.